Bayangkan sebuah dunia di mana satu peniti hanya bisa dibuat oleh 10 orang bekerja sama. Itulah dunia yang dilihat Adam Smith di abad ke-18. Lewat bukunya The Wealth of Nations, ia membuka mata kita tentang bagaimana pembagian kerja, pertukaran, uang, dan harga membentuk fondasi ekonomi modern. Pembagian kerja membuat kita lebih efisien. Satu orang menarik kawat, yang lain membentuk kepala peniti, dan begitu seterusnya. Hasilnya, produksi meningkat ribuan kali lipat. Tapi mengapa kita membagi kerja? Karena manusia tidak seperti makhluk lain, punya kecenderungan alami untuk bertukar. Kita tak meminta roti karena tukang roti berbaik hati, tapi karena kita bisa memberinya sesuatu yang dia butuhkan. Saat pasar tumbuh, spesialisasi berkembang. Di kota besar, orang bisa hidup hanya dari satu keterampilan. Di desa terpencil, semua harus serba bisa. Luasnya pasar menentukan sejauh mana kerja bisa dibagi. Transaksi barter punya batas. Apa gunanya sepatu jika pembuat roti tidak butuh sepatu? Maka lahirlah uang, media tukar yang diterima semua orang, dari garam, kulit, sampai emas dan perak. Lalu muncullah koin. Nilai sejati barang bukanlah dari angka di koin, tapi seberapa banyak tenaga kerja yang bisa ditukarkan dengannya. Saat kamu membeli pakaian, kamu sebenarnya menukar kerja kerasmu dengan hasil kerja orang lain. Harga suatu barang mencerminkan 3 hal. Pertama, upah untuk pekerja, laba untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, dan setiap roti yang kamu beli mengandung bagian untuk petani, pengusaha, dan pemilik lahan. Inilah yang disebut sebagai harga alamiah. Namun harga pasar bisa berbeda, naik atau turun tergantung permintaan dan penawaran. Pasar bebas idealnya mengembalikan harga ke titik seimbang. Upah harus cukup untuk hidup layak, tapi dalam dunia nyata, buruh seringkali lemah dalam tawar-menawar. Disinilah negara perlu hadir. Laba berasal dari resiko dan pengelolaan modal, tapi Smith mengatakan, kepentingan kapitalis tidak selalu sejalan dengan rakyat. Sementara itu, sewa tanah muncul karena kelangkaan dan posisi strategis. Tanah subur menghasilkan lebih banyak, dan karena itu disewakan lebih mahal. Pada akhirnya, Smith ingin kita memahami ekonomi bukan sekedar angka, tapi tentang manusia, kerja keras, dan bagaimana kita saling bergantung melalui sistem yang kompleks namun alami. Hingga hari ini, ide Smith tetap hidup, dari industri AI, uang digital, hingga upaya gig economy. The Wealth of Nations bukan hanya sejarah ekonomi, tapi cermin bagi masa depan kita.